Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan terdahulu mengenai grup. Jika pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa suatu himpunan tak kosong dengan operasi biner yang dibicarakan dikatakan grup jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu adalah tertutup, dan yang kedua adalah asosiatif, yang ketiga adalah terdapat unsur identitas, dan yang keempat adalah setiap elemennya memiliki inverse. Maka mari kita masuk pada definisi selanjutnya, yaitu definisi 2 dan definisi 3. Definisi kedua, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner asterik didefinisikan pada G, maka G dengan operasi biner tersebut disebut grupoid jika tertutup. Jadi sama halnya dengan definisi 1 ya terdahulu ya. Jadi syarat pertamanya itu adalah tertutup. Jika himpunan tak kosong dengan operasi biner yang dibicarakan memenuhi sifat tertutup, maka disebut grupoid. Selanjutnya, grupoid ini jika ia memenuhi sifat asosiatif, atau bisa juga jika himpunan tak kosong dengan operasi biner ini memenuhi sifat tertutup dan asosiatif, maka disebut semigrup. Kemudian yang ketiga, jika himpunan tak kosong tersebut memenuhi sifat tertutup, asosiatif, dan terdapat identitas, maka disebut monoid. Nah, definisi tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan kembali grup, yaitu jika G himpunan tak kosong dengan operasi biner asterik suatu monoid, ya, ini dia, dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G dengan operasi asterik merupakan grup. Jadi bisa dikatakan bahwa ini adalah yang keempat daripada lanjutan daripada definisi 2 yang keempat, yaitu mana monoid itu sudah tertutup, asosiatif, dan ada identitas. Jika ia monoid kemudian mempunyai inverse, maka itu adalah grup. Selain ini sebenarnya ada pula untuk sifat komutatif. Jadi jika memenuhi sifat komutatif, maka dia bukan hanya grup, akan tapi grup komutatif. Jadi kalau grup komutatif itu 5. Yang pertama dia harus grup, dan yang kedua adalah memenuhi sifat komutatif, di mana komutatif itu adalah pertukaran. Selanjutnya definisi 3. Misalkan himpunan tak kosong G dengan operasi biner asterik adalah grup. Ya. Nah, ini terkait dengan himpunan tak hingga. Ya, yang pertama, jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G dengan operasi biner asterik disebut grup terhingga. Yang kedua, jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G dengan operasi. Pada pembahasan sebelumnya, di video-video sebelumnya, itu telah dibahas tentang grup dan diberikan contoh pada himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, yang mana anggota-anggotanya itu tak terhingga banyaknya, infinite. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana jika anggotanya terhingga atau finite. Oke, kita lihat contoh pertama. Misalkan T adalah himpunan tidak kosong yang anggotanya itu didefinisikan seperti ini. Yang 1. Kemudian pandang himpunan T dengan operasi perkalian, ya operasi perkalian biasa. Maka
T dengan operasi perkalian adalah grup. Tunjukkan ya. Oke, jawab. Akan dibuktikan T dengan operasi perkalian adalah grup. Akan ditunjukkan T dengan operasi perkalian ini memenuhi sifat tertutup, asosiatif, ada identitas, dan invers. Atau bisa juga dengan istilah definisi 2.1, yaitu dia monoid dan memiliki invers. Oke, solusi. Jika kita melihat himpunan T adalah himpunan yang terhingga dua anggotanya. Ini contoh yang sudah sedikit berbeda dibanding yang terdahulu. Nah, untuk menyelesaikannya sebenarnya lebih sederhana dibanding yang terdahulu. Kita bisa membuat tabel bantuan seperti ini. Ya. Kemudian kita dalam satu kolom, kita daftar kembali dalam satu baris yang di atas ini. Kemudian kita operasikan. Jadi -1 dikali -1 adalah 1, hasilnya tulis di sini perpotongannya. 1 dikali -1 hasilnya di sini. Begitu seterusnya, 1 kali 1 1, -1 kali 1 -1. Nah, dari sini kita mudah melihat bahwa ternyata memenuhi sifat tertutup ya. Karena setiap anggotanya ketika dioperasikan menghasilkan bilangan-bilangan yang merupakan elemen asosiatif juga jelas ya. Jadi ini juga berlaku asosiatif pengelompokan. Kemudian ada identitas untuk setiap anggotanya. Nah, ingat identitas itu definisinya terdapat elemen T. Ya, terdapat suatu unsur identitas elemen T yang mana sehingga setiap anggota-anggota himpunan T ini jika dikalikan dengan identitas itu menghasilkan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita lihat yang manakah hasil kali dari -1 dan 1 ini yang menghasilkan dirinya sendiri. Ternyata -1 ini menghasilkan dirinya sendiri, 1 ini menghasilkan dirinya sendiri, yaitu ketika dikalikan dengan 1. Berarti terdapat identitas, identitasnya yaitu 1. Ya. Ya, kelihatan di sini ya. -1 dioperasikan dengan operasi binar tersebut menghasilkan dirinya sendiri. 1 dioperasikan dengan bilangan tersebut juga menghasilkan dirinya sendiri. Ternyata identitasnya adalah 1. Kita lihat, kita harus mencari pasangan setiap anggotanya sehingga jika dioperasikan dia menghasilkan identitas yaitu 1. Sekarang kita lihat, katakanlah bilangan tersebut adalah -1, maka harus ada inversnya sehingga jika dioperasikan dengan -1 ini menghasilkan identitas yaitu 1. Kita lihat, -1 dikali dengan berapa yang menghasilkan identitas 1, ternyata -1. Berarti negatif 1 ini inversnya adalah negatif 1, sehingga jika dioperasikan hasil 1 identitas. Demikian pula untuk 1 itu sendiri inversnya adalah 1, sehingga ketika dioperasikan 1 dikali 1 atau dibalik 1 kali 1 menghasilkan identitas yaitu 1. Artinya apa? Setiap anggotanya memiliki inverse, sehingga poin keempat juga terpenuhi. Nah, karena memenuhi sifat tertutup, asosiatif, terdapat unsur identitas juga terpenuhi, dan ada inverse-nya untuk setiap anggotanya juga terpenuhi, maka himpunan T yang terdiri dari -1 dan 1 dengan operasi binar perkalian adalah grup. Oke, contoh kedua. Misalkan kita punya himpunan A yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ditanyakan apakah himpunan tak kosong A ini dengan operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup. Oke. Jawab, akan dibuktikan
himpunan A dengan operasi modulo 6 adalah grup. Himpunan tersebut dengan operasi biner yang dibicarakan memenuhi sifat tertutup, asosiatif, ada identitas, dan ada inverse. Baik, sama dengan contoh pertama, hanya saja mungkin beda anggotanya saja ya. Nah, kita buat saja tabel bantuan karena ini lebih mudah bagi kita menampakkan semuanya. Nah, jadi kita daftarkan anggotanya ke bawah 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke samping pada baris pertama. Kemudian dengan operasi yang dibicarakan yaitu operasi modul 6. Sehingga dioperasikan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Misalnya kita lihat 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 0. Karena ini modulo 6. 3 ditambah 4 sama dengan 1. Kenapa bisa? Karena itu modulo 6. Pembahasannya telah ada di video saya sebelumnya. 5 ditambah 5 itu hasilnya adalah 4. Karena dia modulo 6. Nah, sekarang kita lihat semua hasil operasinya ini yang berada pada sel yang saya tanda ini, yang saya lingkari, semuanya berada pada anggota ya, berada pada himpunan A ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sifat tertutup terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah asosiatif ya. Dari penyelesaian ini kita bisa yakin itu pasti asosiatif. Ya, misalnya 0 tambah 1 tambah 2. Katakan 0 tambah 1. Nah, kalau dikerjakan 1, 2 dulu dan kemudian 0. 1 tambah 2, 3. Kemudian 3 tambah 0, 3. Sama hasilnya ya. Jadi asosiatif juga memenuhi. Kemudian yang ketiga, terdapat unsur identitas untuk setiap anggotanya. Oke, kita lihat. Ingat, identitas itu menyebabkan bilangan sebelumnya menghasilkan dirinya sendiri ketika dioperasikan. Nah, misalnya bilangan sebelumnya adalah semuanya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dioperasikan dengan bilangan mana sehingga menghasilkan 2, 3, 4, 5 ketika dijumlahkan modulo 6 dengan 0 menghasilkan dirinya sendiri 0, 1, 2, 3, 4, 5 juga. Artinya apa? Identitasnya adalah 0. Oke, berarti keberadaan identitas itu terpenuhi. Selanjutnya setiap anggotanya memiliki inverse. Nah, kita ingat definisi daripada inverse itu, untuk setiap anggota A selalu terdapat inverse sedemikian sehingga jika dioperasikan A dengan inverse-nya menghasilkan identitas. Ingat, identitasnya itu adalah 0. Sekarang kita lihat misalnya 0 ya. Harus ada identitas, harus ada inverse-nya sehingga jika dioperasikan menghasilkan identitas. Ternyata inverse dari 0 itu adalah 0 itu sendiri, sehingga ketika dijumlahkan menghasilkan identitas 0, identitas penjumlahan. Bagaimana dengan 1? Itu adalah 5. Sehingga ketika dijumlahkan operasi penjumlahan modul 6 menghasilkan identitas yaitu 0. Selanjutnya 2, apa inverse-nya sehingga jika dioperasikan dengan inverse-nya menghasilkan identitasnya 0. Kita lihat identitas 0 ya. Oh, ternyata inverse-nya adalah 4. Jadi 2 inverse-nya adalah 4. Begitu pula 3, inverse-nya adalah 3 sehingga jika dijumlahkan operasi penjumlahan modul 6 menghasilkan identitasnya 0. Begitu pula 4 memiliki inverse 2. Begitu pula 5 memiliki inverse 1. Setiap anggotanya memiliki inverse.
sehingga juga memenuhi. Karena memenuhi sifat tertutup asosiatif, terdapat unsur identitas untuk setiap anggota elemen himpunan tersebut dan ada inverse untuk setiap anggota himpunan tersebut, maka bukan T sini. Maka himpunan A dengan operasi modul 6 ya. Jadi bukan ini. Himpunan A dengan operasi penjumlahan modul 6 adalah grup. Oke, sebagai latihan, misalkan B adalah himpunan tak kosong yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang apakah himpunan tak kosong B tersebut dengan operasi penjumlahan modulo 5 merupakan grup? Inilah yang bisa saya sampaikan pada PowerPoint, pada penjelasan singkat ini. Semoga membantu dalam memahami, mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.